Sudah kayak orang. Baik. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah ibu-ibu, pada malam hari ini kita masih kembali diperkenankan oleh Allah untuk belajar ilmu agama, utamanya terkait dengan ilmu-ilmu kaidah, teori, nahwu dan sorof sebagai pengantar utama untuk memahami ayat Al-Quran atau hadis atau apapun itu yang terkait dengan teks-teks Arab. Mudah-mudahan ini bersamaan dengan rahmat Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita lakukan membuahkan hasil nilai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk di malam hari ini kita memasuki kepada bab marfu'atil asma. Nantinya ini yang kita bahas. Namun sebelumnya kita mulai pembahasan, awali dengan pembacaan suratul Fatihah dengan harapan semoga dan mudah-mudahan yang kita pelajari bermanfaat dan memiliki nilai keberkahan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila syadu sallallahu alaihi wasallam. أنت بنت بين المسلمين والدين وعلى المسلمين في الفقهاء والمسلمين أجمعين والمسلمين والذين يمشي السبيل والدين والأخرين وإلا مؤلف هذا الكتاب الجميع إلى سلامة سنة والنجاح في الدين الدنيا والآخرة شر الله لنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik ibu-ibu sekalian, kita langsung memasuki kepada babu marfu'atil asma. Yang dia akan kembali mulai awal kita sudah membahas mengenai isim, fiil dan huruf. Kemudian juga kita telah melewati mempelajarinya bab i'rab. I'rab itu ada 4, ada i'rab rafa, ada i'rab nasab, ada i'rab jar, ada i'rab jazm. Nah, kemudian sekarang kita fiil juga sempat kita bahas kemarin sebelum bab ini, yaitu terkait dengan fiil madhi, fiil mudhari dan fiil jazm dan fiil amar dan fiil amar. Pada malam hari ini kita mulai memasuki kepada babu marfu'atil asma'i. Ya, ini bab atau pembahasan mengenai isim-isim yang dibaca rofa. Nah, jadi kemarin ke pertama itu i'rab rofa. Nah, makanya pembahasan sekarang yang pertama kita bahas adalah semua kalimat isim yang nantinya di i'rab rofa. Nah, yang nantinya di i'rab rofa, yang dibaca rofa. Nah, kembali lagi rofa itu ada berapa tanda kemarin? Ada 4, ada raf dhamma, ada wawu, ada alif. Nah, itu diantaranya i'rab rofa nanti. Sekarang yang kita bahas adalah isim-isim yang dibaca rofa. Bismillahirrahmanirrahim. Babu marfu'atil asma'i. Bab menjelaskan tentang isim-isim yang dirofakkan. Nah, di bawah sudah ada terjemahnya ibu ya. Bab isim-isim yang dirofakkan, atau lebih jelasnya bab yang menjelaskan seputar isim-isim yang dirofakkan. Ada sekian isim yang nantinya cara bacanya itu adalah rofa. Nah, selanjutnya baris pertama ada kodenya nomor 1. Ini harus kasih ini dulu. Kasih tanda. Di sini sudah ada kita pertama.
Ini ada kodenya Ibu ya. Ada nomor 1 ini. Al-marfu'atul sab'atun wa hiya al-fa'ilu wal maf'ulu alladhi lam yusamma fa'iluhu. Nah, kita di bawah sudah ada terjemahnya ya. Isim yang dibaca rofa itu ada 7. Nah, wahia al-fa'ilu, yaitu yang pertama adalah isim fa'il. Yang kedua wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, yaitu artinya itu nomor 2 isim maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Kemudian wal mubtada'u, yang ketiga adalah mubtada. Nah, yang ketiga adalah mubtada. Kemudian selanjutnya wa khabaruhu. Nah, wa khabaruhu dan khabarnya mubtada itu masuk kepada nomor 4. Nah, khabarnya mubtada itu masuk pada bagian yang nomor 4. Nah, kemudian bergeser ke bawahnya lagi. Wa ismu kana wa akhwatiha. Sebenarnya cara bacanya adalah wasmu. Nah, cara bacanya adalah wasmu. Mana udah. Ya. Cara bacaan adalah wasmu. Wa ismu. Nah, ini ada sebenarnya ini bukan wa ismu cara bacanya Ibu ya. Lebih tepatnya adalah wasmu kana wa akhawatiha. Isimnya kana dan saudara-saudaranya. Itu masuk yang nomor 5. Nah, ini Bu. Nomor 5. Nah, wa ismu kana wa akhawatiha. Isim kana dan saudara-saudaranya. Berarti isimnya kana dan saudara-saudaranya nanti itu dibaca rofa. Nah, kemudian yang nomor 6 wa khabaru inna wa akhawatiha. Dan khobarnya inna dan akhwata. Di bawah itu sudah ada angkanya nomor 6. Khobar inna dan saudara-saudaranya. Jadi khobarnya inna nanti dan saudara-saudaranya dibaca rofa. Nah, nanti penjelasannya ini cuma membahas rinciannya macam-macam isim yang dibaca rofa. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu wattabi'u. Nah, ini yang terakhir. Wattabi'u lil marfu'i wa huwa arba'atu asya'a an-na'tu wal atfu wat tawkid wal badal. Nomor 7, tabi. Apa tabi itu? Yaitu isim yang mengikuti pada salah satu isim-isim yang dibaca rofa. Tabi itu ada 4. Nah, isim yang mengikuti itu ada 4. Nah, yang pertama na'at, yang kedua atof, yang ketiga taukid, dan yang keempat adalah badal. Nah, nanti itu dijelaskan secara lebih rinci lagi sesuai babnya masing-masing. Nah, dan sekarang kita masih berada di bab yang pertama nanti pembahasannya, yaitu yang pertama ini adalah isim fa'il. Nah, ini yang dulu kita bahas pada malam hari ini. Jadi kesimpulannya isim-isim yang dibaca rofa, isim-isim yang dirofakkan nantinya itu ada 7. Pertama isim fa'il, yang kedua isim maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya atau naibul fa'il, yang ketiga mubtada, yang keempat khabar mubtada, yang kelima isim kana dan saudara-saudaranya, yang keenam khabar inna dan saudara-saudaranya, 7 tabi isim yang mengikuti pada salah satu isim-isim yang dibaca rofa, yang jumlahnya ada 4. Naat, atof, tauki, dan badal. Semuanya nanti dijelaskan secara rinci lagi sesuai babnya masing-masing. Nah, dan untuk malam hari ini yang menjadi fokus pembahasan kita yaitu yang pertama. Pembagian yang pertama yaitu mengenai isim fa'il. Nah, itulah pembagiannya. Jadi ada 7 ya. Jadi ada 7 isim yang semuanya itu nanti dibaca rofa. Kemudian selanjutnya
kita masuk kepada pembahasan yang pertama pada malam hari ini, yaitu isim fa'il. Nah, ini cuma skema kesimpulan. Nah, kemudian selanjutnya, inilah bab yang pertama. Nah, ini yang pertama yang kita pelajari pada malam hari ini. Babul fa'il. Ini yang bagian pertama yang kita pelajari. Babul fa'il. Bab ini menjelaskan tentang fa'il. Apa yang dinamakan fa'il? Nah, nanti dijelaskan di sini. Kita baca dulu. Yang pertama adalah al-fa'ilu. Nah, al-fa'ilu. Nah, kita baca dulu lafadznya. Al-fa'ilu huwa al-ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Wa huwa ala kismaini. Nah, nanti ada terjemahnya. Wa huwa ala kismaini. Zahirin wa mutmarin. Fadzahiru nahu qawlika qama zaidun. Wa yakumu zaidun. Wa qama zaidani. Wa yakumu zaidani. وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت هند وقامت الهند وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود وتقوم الهنود وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك والمضمر 12 والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضربا. Ini cuma lafadznya saja, nanti kita terjemahkan. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah wa darabtunna wa daraba wa darabat wa daraba wa darabu wa darabana. Nah, kita langsung memasuki kepada terjemahnya. Ini cuman sedikit ini Bu ya, cuman yang banyak contoh-contohnya. Nah, ini contoh semua. Nah, definisinya cuma satu baris di atas tadi. Kemudian apa terjemahnya? Nah, kita baca terjemahnya dulu. Nah, bab fa'il. Nah, bab fa'il. Apa yang dikatakan fa'il? Nah, disinilah kita akan membahas tentang fa'il. Fa'il ialah isim yang dibaca rofa, yang disebut setelah fi'ilnya. Dan fa'il itu ada dua macam, yaitu fa'il isim zahir dan fa'il isim dhamir. Nah, fa'il itu kalau kata lain apa namanya? Predikat. Predikat apa subjek, Bu? Subjek nggak? Pelaku nggak, Pak? Subjek. Fa'il. Nah, ya. Subjek. Nah, biar lebih mudah ya, Bu ya. Kalau bahasa Indonesianya itu fa'il itu adalah subjek atau disebut dengan pelaku. Nah, itulah fa'il. Biar terbayang apa sih fa'il itu? Fa'il itu adalah subjek atau pelaku. Nah, itulah fa'il. Kita membahas subjek sekarang. Membahas pelaku yang dalam bahasa Arabnya disebut fa'il. Nah, definisinya ialah isim yang dibaca rofa yang disebut setelah fi'ilnya. Jadi letaknya fa'il itu nanti jatuh setelah fiilnya. Ini dasar ya. Ini pengertian dasarnya seperti ini. Dan fa'il itu ada dua macam, yaitu fa'il isim dhahir dan fa'il isim dhamir. Nah, masuk kepada fa'il isim dhahir. Nah, ini fa'il isim dhahir. Nah, fa'il isim dhahir. Contohnya, nah, kita masuk pada contoh. Qoma Zaidun dan seterusnya. Tadi kan banyak di atas itu. Nah, itu semuanya. Cuman sama saja yang dimasukkan di artinya ini hanya qoma Zaidun.
Kalau ditulis lagi nanti kepanjangan. Nah, maka diambil koma Zaidun saja dan wa yaqumu gulami dan lafaz-lafaz yang menyerupainya. Yang di atas kan banyak contohnya tadi. Tinggal dilihat-lihat sendiri. Kemudian kita bahas dulu. Dalam lafaz qama Zaidun terdapat dua kalimat. Pertama kalimat fi'il, kata kerja, dan yang kedua adalah kalimat isim yang statusnya sebagai fa'il, karena setiap ada pekerjaan pasti ada yang namanya pelaku. Nah, maka pelaku itu namanya fa'il. Yang menjadi fa'il ini adalah Zaid. Yang kedua, Ibu ya. Koma fi'il, yang Zaid itu namanya fa'il. Makanya sudah sesuai dengan definisinya, yaitu dibaca rofa dun, dibaca zaidun, udah dibaca rofa, dan disebut setelah fiilnya, dan disebut setelah koma sebagai fiil. Barulah setelah fiil koma ini disebut yang namanya zaidun yang sebagai fa'il, nah, atau subjek. Seperti itu namanya subjek. Komanya berarti predikat, Bu ya. Koma Zaidun. Ini mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah lafaz Zaidun. Disebutkan setelah fi'ilnya yang berupa koma. Pokoknya kata kuncinya, di mana ada fi'il, di situ pasti ada fa'il. Di mana ada pekerjaan, yaitu koma berdiri, maka di situ pasti ada yang pelaku berdirinya. Siapa? Zaidun Zaid. Koma berdiri, Zaidun Zaid. Atau diterjemahkan secara lebih mudah, Zaid telah berdiri. Nah, seperti itu. Koma Zaidun. Zaidun itu dibaca rofa. Dun. Nggak boleh dibaca Zaidin. Nggak boleh dibaca Zaidan. Kenapa nggak boleh? Karena menjadi fa'il. Fa'il itu dibaca rofa. Dibaca dun. Rofanya menggunakan apa? Rofanya Zaidun menggunakan Ibu. Menggunakan apa Ibu? Zaidun. Rofanya menggunakan Dhamma. dhamma. Kenapa menggunakan dhamma? Karena dia Nah, kita mereview kembali. Nah, kenapa kok pakai dhamma lafaz Zaidun, tak ada i'rabnya? Nah, karena dia isim mufrad. isim mufrad. Nah, isim mufrad, titik tekannya isim mufrad itu pakai tanda yang asli. Yang asli bagaimana, Ustaz? Rofa itu apa? Dhamma Zaidun. Umpama za ini dibaca nasab, maka nasab fathah Zaidan. Umpama dibaca kasr maka jar Zaidin. Nah, jadi karakternya isim mufrad yang berarti satu, i'rabnya sesuai dengan aslinya. Seperti itu. Kalau rofa berarti dhamma. Kalau nasab berarti fathah. Kalau jar berarti kasro. Nah, itu untuk pengirapan isim mufrad. Qama Zaidun, Zaid telah berdiri. Nah, di sini disebutkan fa'il itu ada dua. Nah, ada dua macam. Pertama, nah ini ada dua macam Ibu ya. Ada dua. Disebutkan ada dua. Yang pertama fa'il isim zahir dan isim dhamir. Nah, contoh yang pertama dalam lafaz qama Zaidun, fa'ilnya Zaidun ini disebut fa'il yang zahir. Kenapa disebut fa'il yang zahir? Karena tampak Ibu ya. Kelihatan setelah lafaz qama itu ada lafaz Zaidun. Artinya kelihatan zahir. Nah, maka disebut dengan istilah isim fa'il isim zahir. Nah, seperti itu. Begitu juga contoh wayaqumu gulami, sama. Nah, ini udah kayak wayaqumu gulami. Wayaqumu fi'il mudhari. Fi'il pasti ada fa'ilnya. Maka mana fa'ilnya? Maka fa'ilnya adalah lafaz gulami. Nah, lafaz gulami ini adalah menjadi fa'il gulami, menjadi fa'il daripada yaqumu. Nah, seperti pertama. Cuman gulami ini di i'rab apa? Gulami ini di i'rab apa Ibu katanya tadi? I'rab Di i'rab fa'il, di i'rab
Zohir. tetap dia ini Zohir. kembali. Oh, baik, caranya kayak gini. Gulami ini kita tentukan dulu statusnya. Artinya, Ah, artinya apa Pak oh, Ustadz? artinya Yakumu berdiri, gulami anak muda. Sebenarnya gulam banyak artinya Ibu, tapi kita di sini nggak apa-apa kita artikan anak muda saja, nggak apa-apa itu. Kita artikan anak muda. Ya, Ah, jamak atau apa Pak Ustadz? Enggak, gulami mufrad. Makanya mufrad. anak muda, anak mudaku ya, karena ada yang mutakalim wahdahnya. Gulami, Oh, anak mudaku. Mm-mm. anak muda. Oh. Cara-caranya kalau ada pertanyaan apa i'rabnya gulami, maka yang harus kita pastikan dulu kira-kira statusnya gulami ini menjadi apa. Kalau wayakum menjadi fiil, kalau gulami menjadi apa kira-kira tadi Bu? Isim fa'il. Gulami itu menjadi fa'il. Fa'il. Bukan isim fa'il, beda nanti Bu ya. Oh, Menjadi fa'il. fa'il. Kenapa Fa'il. kok jadi fa'il? Statusnya, ini maksudnya status ini kedudukan. Nah, kedudukannya itu sebagai fa'il. Iya, karena sebelumnya ada fi'il. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Fa'il ini katanya tadi dibaca rofa. Jadi kalau ditanyakan, gulami ini di Arab apa? Atau dibaca apa? Oh, dibaca rofa. Kenapa dibaca rofa? Iya, karena menjadi fa'il. Fa'il hukumnya dibaca rofa. Seperti itu. Lalu rofanya apa? Kok tadi Zaidun dibaca rofa dhamma jelas. Gulami juga si mufrad, tapi nggak baca gulamu. Nggak bisa nanti karena disambung dengan yang mutakalim wahda. Andaikan iya-nya dibuang, maka gulamun. Wa yakumu gulamun. Tapi berhubung ada ya di sini nggak memungkinkan harkatnya tidak sesuai, maka dikira-kirakan menjadi gulami seperti itu. Sampai di sini ini memang harus betul-betul paham Ibu ya. Sampai di sini kira-kira Ibu Aisy dan Ibu Mimi bisa untuk memahami. Kita jeda dulu, bagaimana perlu diulangi lagi atau ada yang menanyakan, dipersilahkan sebelum kita lanjut. Ini sangat ringan sebenarnya pembahasannya Bu. Tidak ribet. Intinya fa'il itu dibaca rofa dan terletak setelah fi'il. Nah sudah. Kayak gitu aja. Nggak ribet ini. Nggak terlalu ribet. Silahkan Ibu Esi dan Ibu Mimi sebelum kita lanjut. Mungkin ada yang perlu didiskusikan ulang. Silahkan. Afwan Pak Ustadz. Baik, silahkan Ibu Oh, Esi. ya, Mm-mm. ya, yang ulami tadi Pak Ustadz. Ya, Itu tadi apa diperkirakan itu apanya namanya Pak ya. Ustadz? Itu ada karena ada faktor, ada ya-nya itu Bu. Asal gulami. Ya-nya itu namanya ya mutakalim wahda. Yang inilah kan kalau saya artikan wa yaqumu dan berdiri gulami. Oh ya Allah, ini tadi kurang pas artinya. Gulami bisa anak mudaku, oh bisa Ibu ya. Karena gulami yang banyak artinya, bisa diartikan gulami pembantuku bisa. Bisa diartikan gulami pemudaku atau gulami anak laki-lakiku atau diartikan gulami pembantuku. Terserah kita, bebas karena di sini tidak ada lafaz lain. Untuk Ibu mana dimaknai anak laki-lakiku juga boleh, dimaknai pembantuku boleh. Yang menjadikan artiku milik itu adalah iya ini Bu. Andaikan iya-nya dibuang, maka bacaannya gulamun seperti Zaidun karena sama-sama isi mufrad. Gulamun. Tapi karena ada iya, kan kalau dibuang iya-nya artinya beda. Maka wayakumu gulamun. Anak laki-laki berdiri, nggak ada kunya. Kalau sudah ada iya mutakalim wahda yang mengarah kepada pembicara sendiri, maka gulami wayakumu gulami artinya pembantuku berdiri. Kalau nggak ada ya-nya, wayakum gulamun bisa diartikan pembantu berdiri, nggak ada kunya. Itulah ya mutakalim wahda.
i'rabnya berubah ketika disambung dengan ya mutakalim wahdah yang asalnya mun menjadi mi karena menyesuaikan kepada harakatnya ya mutakalim wahdah. Bisa dipahami Ibu atau ada yang belum jelas? Silahkan. Oh, insya Allah Pak. Lanjut Pak. Pokoknya titik tekannya di mana ada kata kerja pasti ada pelaku. Nah, itu aja. Pelaku itu namanya fa'il dalam bab ini. Nah, ini keterangan. Ini ada keterangan lain, keterangannya lagi. Ini ada. Kita lanjut Bu ya. Pokoknya titik tekannya di mana ada kata kerja itu pasti ada pelaku. Nah, pelaku itulah yang menjadi fa'il. Nah, pelaku itu yang menjadi fa'il nantinya. Baik. Kemudian kita lanjut dulu ke bawahnya. Nah, ini ada keterangannya ini. Nah, keterangannya sama saja Bu ya. Nah, ini sama isim mufrad Zaidun. Keterangannya sama. Nah, ini banyak contohnya ini. Nah, ini menjelaskan contohnya Ibu ya. Tadi kan banyak contohnya di atas. Nah, otomatis ketika membahas contoh ini yang perlu diingat adalah tentang i'rab yang kemarin. Terutama i'rofa karena ini terkait isim-isim yang dibaca rofa. Nah, coba kita bahas dari sini. Sama sebenarnya kalau sudah paham yang tadi itu udah mudah. Yang paham yang contoh yang pertama tadi Bu, yang koma Zaidun. Nah, ini ada keterangan lafaz Zaidun adalah contoh dari fa'il dari isim mufrad muzakkar. Nah, udah kita bahas tadi isim mufrad. Zaidun. Kalau isim mufrad tetap kalau katanya rofa ya udah pakai dhamma. Enggak pakai tanwin ya. Enggak pakai tanwin karena enggak ada alnya. Kemudian selanjutnya di bawahnya Az-Zaidani. Nah, adalah contoh isim tasnim muzakkar qama az-zaidani. Nah, ini tadi bisa kembali ke atas lagi Bu ya. Ini contohnya banyak di atas. Mungkin kita saya langsung jelaskan. Ini kan cuma menerangkan contohnya tadi di bawah. Nah, saya terangkan saja langsung biar Ibu enggak kebingungan cari cara coba contohnya yang penulisannya, langsung kita ke sini saja. Qama az-zaidani. Saya jelaskan contohnya yang banyak tadi Bu ya. Mulai dari ini. Nah, ini yang belum diterangkan. Wa yaqumu az-zaidani, berangkat dari ini Bu ya. Qama di sini. Nah, ini satu. Qama az-zaidani. Wa qama az-zaidani. Az-zaidani ini namanya fa'il kedudukannya. Kenapa? Karena jatuh setelah fi'il. Qama ini fi'il kata kerja. Kata kerja. Berarti kembali lagi setiap ada kata kerja pasti ada pelakunya. Berarti pelakunya itu di mana? Yang terletak setelahnya koma ini yaitu az-zaidani. Az-zaidani ini namanya fa'il. Fa'il ini dibaca rofa. Rofanya az-zaidani menggunakan apa Ibu? Masih ingat? Alif. Rofanya menggunakan alif, nggak menggunakan dhamma lagi kayak yang ini. Karena beda isim. Pokoknya yang perlu direview ketika bahas contoh ini mulai awal sampai yang terakhir nanti cuma masalah i'rab saja ya, masalah i'rab yang kemarin. Az-zaidani rofa, rofanya pakai apa? Kok enggak pakai dhamma? Tidak, ini rofanya menggunakan alif. Kenapa pakai alif? Karena isim tasniyah, isim yang bermakna dua, koma berdiri, az-zaidani zaid dua. Berarti dua, makanya rofanya menggunakan alif, bukan dhamma lagi. Nggak boleh dibaca koma zaidanu, tidak boleh. Kenapa? Karena az-zaidani adalah isim tasniyah, isim yang bermakna dua, artinya dua zaid. Kemudian ini fi'il mudhari'nya ini sama saja contohnya. Cuman tadi fi'il madhi, sekarang fi'il mudhari'. Wa yaqumu fi'il mudhari', az-zaidani sama. Kemudian
Az-zaiduna. Az-zaiduna. Koma fi'il. Fi'il pasti ada fa'ilnya atau pelakunya yaitu az-zaiduna. Az-zaiduna ini adalah sebagai fa'il. Inilah fa'ilnya Ibu. Az-zaiduna fa'il. Fa'il dibaca apa tadi? Dibaca rofa. Kok enggak az-zaidunu? Enggak, az-zaiduna karena rofanya ini adalah menggunakan wawu. Kenapa menggunakan wawu? Karena zaidun ini termasuk jamak muzakkar salim. Artinya zaid yang banyak. Maka rofanya bukan az-zaidunu. Tidak zaidun, tapi az-zaiduna karena rofanya menggunakan wawu sebagai jamak muzakkar salim. Wa yakumu, contoh berikutnya ini sama, cuma beda fiil. Tadi fiil madhi, sekarang fiil mudhari. Wa yakumu zaiduna, sama. Kemudian waqama ar-rijal. Waqama ar-rijal. Waqama fiil. Setelahnya fiil ada fa'il. Mana fa'ilnya? Ar-rijalu. Fa'il ini dibaca rofa. Rofanya menggunakan apa Ibu? Dhamma. Kenapa menggunakan dhamma? Iya, dhamma. Kenapa menggunakan dhamma? Masih ingat artinya Karena adalah orang laki-laki banyak. jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir. Inilah jamak taksir. Ini pokoknya sama semuanya Ibu ya. Ke bawah setelah fiil. Kemudian selanjutnya wa yakumur rijalu. Saya tanyakan dulu. Wa yakumur rijalu. Coba ke Ibu Mimi dulu. Wa yakumur rijalu, mana yang menjadi fa'il Ibu Mimi? Yang menjadi fa'il pelakunya ar-rijalu. Ini pelaku. Kenapa? Karena jatuh setelah pekerjaan, yaitu wa yakumu. Wa yakumu ini fi'il mudhari. Wa yakumu ini fi'il mudhari. Kemudian ar-rijal, fa'ilnya. Ar-rijal ini fa'il. Fa'il tadi dibaca apa katanya kalau fa'il itu Ibu Mimi? Tadi di awal-awal tadi fa'il dibaca. Bisa dibantu Ibu Isi, fa'il dibaca apa tadi? Fa'il itu dibaca rofa. rofa, Pak Ustaz. Fa'il itu dibaca rofa. Rofanya menggunakan apa? Ar-rijalu menggunakan dhamma. Rofanya menggunakan dhamma. Lu, ar-rijalu. Kenapa menggunakan dhamma? Karena jamak taksir. Orang laki-laki banyak. Tuh, gampang. Pokoknya ini gampang. Tidak ada yang sulit. Ini sekarang Ibu isi. Waqamat Hindun. Mana ini yang menjadi fa'il? Silakan Ibu isi. Hindun. Hindun. Menjadi fa'il. Irobnya itu menggunakan apa? Artinya adalah berdiri Hindun. Fa'il dibaca apa katanya tadi? Rofa. Rofanya menggunakan Hindun. Dhamma. Kenapa pakai dhamma? Karena dia isim mufrad ya. Isim mufrad.